situs cagar budaya, terutama situs cagar budaya era kolonial. Dari angka tahun yang ditemukan itu tahun 1880, mengalir ke desa Mliriprowo. Nah, di sana ini kemudian bersambung dengan Dam Sepe. Dengan banyaknya bangunan-bangunan era kolonial Belanda seperti Rolak Songo di sini, ini sebenarnya juga berada di bawah struktur lama pelabuhan-pelabuhan masa kerajaan Majapahit. Nah, disinilah kemudian diduga sebelum ada Rolak Songo dan bangunan Belanda, itu kapal-kapal itu berlayar dari Surabaya menuju pelabuhan Canggu yang di sana. Pasukan Majapahit bersama-sama pasukan Madura telah mengusir pasukan Mongol yang konon katanya tidak pernah terkalahkan di dunia. Tetapi pasukan Mongol begitu hancur di Jawa ini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi di sini kita bisa menengok ya jejak-jejak monumental, jejak-jejak penjara pada masa kolonial Belanda di sini. Nah, ini sayang sekali ya, tidak terawat dan rusak. Tentunya ini bisa kemudian direstorasi sebagai kemudian monumen cagar budaya. Karena dari angka tahun yang ditemukan itu tahun 1880. Termasuk ini adalah peninggalan cagar budaya tentunya. Ini tepatnya ini ada Rolak Songo. Nah, ini sangat bagus. Sungainya ini Sungai Berantas, yang dalam sejarahnya kejayaan Majapahit tidak terlepas dari Sungai Berantas sebagai pelabuhan internasional yang menghubungkan ujung Galuh atau Surabaya dan pelabuhan Canggu, yaitu pelabuhan yang dibangun oleh Kerajaan Singosari masa Raja Wisnuwardana dan dilanjutkan pada masa era Kerajaan Majapahit. Lah, di dekat Rolak Songo gitu ya, yang membendung Sungai Berantas ini, salah satu damnya itu mengalir ke desa Mliriprowo. Nah, di sana ini kemudian bersambung dengan Dam Sepe. Dam Sepe di sanalah kemudian ada jejak-jejak pusaka pamungkas dari kerajaan Majapahit yang ditempelkan di dam. Termasuk kemudian Dam Mliriprowo itu sendiri, itu kemudian juga nanti kemudian ke sana terus. Ini merupakan jejak-jejak kejayaan dari perkebunan tebu, termasuk industri gula pada masa kolonial. Nah, ini sayang sekali kemudian terlihat kurang terawat ya, kurang terawat sekali. Padahal merupakan jejak-jejak situs yang sangat bersejarah, terutama era kolonial, masa kejayaan perkebunan tebu dan kejayaan pabrik-pabrik gula. Dengan banyaknya bangunan-bangunan era kolonial Belanda seperti Rolak Songo di sini, ini sebenarnya juga berada di bawah struktur lama pelabuhan-pelabuhan masa kerajaan Majapahit. Kita ketahui bersama bahwasanya Rolak Songo di sebelah kiri dari Rolak Songo itu merupakan desa Tarik yang sangat identik dengan awal mula berdirinya Majapahit. Alasing Wong Tarik, yaitu berada di Tarik, di mana kemudian sumber Yuan Si, Ikemisi, Gausing, dan pasukan Mongol itu melihat Majapahit terletak di Sungai Berantas, di tepi Sungai Berantas, dan ada jembatan yang apung. Jembatan apung menghubungkan yang saat ini adalah desa Tarik, kemudian yang sana ada Lengkong Mojokerto, yaitu perbatasan antara Sidoarjo dan Mojokerto. Dahulunya merupakan Alasing Wong Tarik. Nah, disinilah kemudian diduga sebelum ada Rolak Songo dan bangunan Belanda, itu kapal-kapal itu berlayar dari Surabaya menuju pelabuhan Canggu yang di sana, yang saat ini itu dekat dengan wilayah kota Mojokerto. Itu ya pelabuhan Canggu. Itu pelabuhan yang dibangun pada Raja Wisnuwardana Singosari, kemudian diwariskan ke Majapahit. Nah, disinilah kemudian jejak-jejak pembantaian pasukan Mongol di Sungai Berantas ini tanggal 8 Mei 1293. Disinilah kemudian jejak-jejak nenek moyang kita, leluhur kita tidak pernah gentar dengan bangsa asing yang mencoba menguasai negeri yang sangat keramat ini. Termasuk pasukan Majapahit bersama-sama pasukan Madura telah mengusir pasukan Mongol yang konon katanya tidak pernah terkalahkan di dunia. Tetapi pasukan Mongol begitu hancur di Jawa ini. Artinya Jawa ini merupakan neraka
Jawa ini merupakan neraka bagi penjajah. Siapa saja yang mencoba kemudian menjajah negeri ini pasti akan musnah. Maka dari itu, termasuk siapa saja yang berbuat jahat di negeri ini juga pasti akan musnah. Ingatlah, tahun itu juga tahun terulang lagi pembantaian pasukan Mongol yang mencoba menguasai negeri Jawa, termasuk banyak bangunan kolonial yang saat ini terbengkalai, banyak bangunan kolonial yang saat ini kemudian hancur. Itu merupakan jejak-jejak penjajahan era kolonial. Artinya sejarah telah berulang dengan pola-pola yang sama. Hancurnya penjajah Mongol, hancurnya penjajah kolonial Belanda, termasuk hancurnya penjajah dan pendudukan Jepang. Itulah kemudian sejarah yang terus kemudian kita gelorakan agar kita tahu bahwasanya negeri ini diperjuangkan tidak hanya dengan pikiran, termasuk dengan harta dan dengan jiwa raga. Maka kita harus terus mempertahankan negeri ini dan kemudian mencintai negeri ini serta mencintai rakyat negeri ini. Tempat berada di Sungai Berantas dan di Rolak Songo di sini. Nah, ini saat ini itu menjadi aset-aset negara. Nah, ini benda cagar budaya yang patut direstorasi karena ini sudah menjadi milik negara. Nah, di sini kemudian menjadi kantor PU, pernah juga menjadi kantor PU yang saat ini ternyata sudah menjadi gudang. Gudang tetap milik PU. Nah, di sini. Nah, ini arsiteknya ini sebenarnya arsitek Jawa, cuman sentuhan kolonial dari temboknya. Ini namanya pada masa Jawa ini disebut juga bangunan limasan, yaitu gaya bangunan berbentuk limas. Ini merupakan gaya bangunan arsitek Majapahit pula atau arsitek Jawa. Tapi kemudian dikemas dengan lantai beton dan tembok beton oleh kolonial Belanda. Ini perpaduan antara arsitek Jawa Majapahit, yaitu bentuk rumah limasan, dengan era kolonial Belanda. Jadi pada masa kolonial Belanda memang kayu dan batu bata itu masih yang era Majapahit tentu masih digunakan. Jika dahulu itu umpak dari batu yang sangat besar, ini dirubah menjadi kecil. Termasuk tiang-tiang pilar-pilarnya kalau pada masa Majapahit itu sangat tebal dan besar serta berukir indah. Tetapi kemudian gaya kolonial Eropa itu kemudian sukanya, seleranya itu polosan, termasuk pintu-pintu. Pintu-pintu era kolonial ini cenderung menggunakan arsitek polos tanpa ukiran yang beragam sebagaimana arsitek pada masa Majapahit. Nah, ini luar biasa sekali, tapi kemudian tinggi pintu dan bentuk-bentuk pintu ini masih mewarisi pada masa kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Ini. Nah, di era kolonial itu ya, cara gaya arsitektur kolonial itu memang menghindari atau tidak begitu menggunakan semacam pahatan-pahatan, semacam gebyok atau semacam ukiran-ukiran khas Jepara atau ukiran-ukiran khas Majapahit yang saat ini memang hampir-hampir ukiran-ukiran khas Majapahit ini belum dikembangkan secara maksimal. Namun beberapa di desa-desa masih terlihat gaya-gaya ukiran-ukiran khas Majapahit. Nah, di sini berbeda dengan era kolonial yang tentunya lebih menyukai kemudian gaya polosan yang dianggapnya lebih modern. Tetapi simbol lingkaran dan anak-anak panah ini juga menandakan bahwasanya selera oriental, selera kuno itu masih dimiliki oleh orang-orang Belanda. Semoga kemudian bangunan-bangunan seperti ini itu tetap lestari ya sebagai situs cagar budaya, terutama situs cagar budaya era kolonial. Karena bangunan seperti ini itu masih kokoh, ini umurnya sebenarnya lebih dari 100 tahun, bahkan sampai 200 tahun.